Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi lewat ruang digital. Semangat terus belajarnya. Semoga dengan perjumpaan lewat ruang digital ini bisa anak-anak akses dimanapun dan kapanpun berada. Jadi belajar nggak harus di ruang kelas ya, bisa di rumah, bisa di warung kopi, di tempat tidur dan sebagainya. Yang penting anak-anak teman-teman nyaman mendengarkannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara menjalani hidup yang penuh manfaat. Ini salah satu topik yang diberikan ketika kelas 11 supaya kita bisa memaknai hidup ini yang penuh berkah, menghindari sifat terlarang untuk kehidupan yang lebih bermakna. Itu setelah kemarin kita belajar menghindari tiga kenakalan remaja, ya kan, tawuran, miras, narkoba. Nah, sekarang kita sifat-sifatnya ini lebih makamnya lebih tinggi lagi. Yang pertama, anak sebagai pelajaran PAI, ya kan, itu ada sifat-sifat yang kita dilatih untuk menghindari. Pertama, foya-foya, ya kan, foya-foya, hal-hal yang enggak perlu, ya kan, ini harus kita hindari. Barang-barang branded atau mungkin HP-HP yang biasanya anak-anak ini iPhone ini kan, masih SMA SMK sudah punya iPhone padahal belum punya penghasilan, ya kan. Kalau orang tuanya mampu gak apa-apa, tapi kalau adanya iPhone itu dipaksa, entah itu lewat Shopee letter, angsuran dan sebagainya, itu jatuhnya malah kesusahan di waktu yang akan datang. Ini yang harus kita hindari ya. Jangan ikut FOMO YOLO. Teman-temannya pakai iPhone, ikut iPhone semua. Janganlah. Itu yang penting HP bisa buat komunikasi, buat belajar, saya kira cukup. Yang kedua, riak, teman-teman, anak-anak ya. Kita dianjurkan untuk menjauhi sifat riak. Riak itu pamer, ya kan, berpura-pura baik untuk dipuji orang lain, ya kan. Ini harus kita hindari. Berikutnya, sum'ah, mencari pujian dengan berbagai cara, ingin terdengar baik di mata orang lain, atau biasanya caper ya, cari perhatian. Udahlah, kalau kita mau melakukan hal-hal yang sifatnya itu baik, nyapu, membersihkan kelas, nggak usah disuruh, nggak usah minta pujian, nggak usah nanti berharap akan dipuji sama guru, sama teman, nggak usah. Kita lakukan karena ingin bermanfaat buat orang lain, dan anjuran agama memang seperti itu, ya kan. Ini dalilnya ya. Kalau Quran surat Al-Isra, ya kan, ayat 26 sampai 27 itu larangan untuk berfoya-foya, jangan boros, jangan menghambur-hamburkan hartamu, gitu ya. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan harta. Jangan sampai keperluan primer pendidikan kalah karena keperluan sekunder untuk gaya-gayaan dan seterusnya. Berikutnya, ini larangan riya di Quran surat Al-Bayyinah dan Quran surat Al-Zumar. Jadi sudah ada semua teman-teman di Al-Quran itu larangan-larangan, perintah-perintah. Nah, makanya lewat pelajaran PAI ini kita diingatkan untuk selalu belajar menuju pribadi yang lebih baik. Saya yakin kalian semua, saya pun demikian, masih berusaha untuk memperbaiki diri seperti apa yang sudah ada di Al-Quran. Intinya kita nggak boleh kemudian berhenti berproses. Kita harus terus belajar supaya diri ini, pribadi ini jadi baik dari hari ke hari, gitu ya. Dengan saling mengingatkan dan dengan saling belajar seperti ini, maka kita tahu, oh ya, Quran perintahnya seperti ini, oh iya, Quran larangannya seperti ini, gitu ya. Berikutnya ada hadis larangan takabur, ya kan, sombong, ya kan. Ini hadis riwayat Muslim, ya kan. Ya apapun lah, nggak boleh ada yang disombongkan karena ya semuanya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh pamer, nggak boleh sombong, karena itu penyakit hati. Kadang nggak terasa, ya kan, karena kita yang melakukan, tapi orang lain yang bisa melihatnya, gitu ya. Dalil hadis juga tentang larangan hasud atau provokasi. Ini nggak boleh ya, provokasi, memprovokasi teman-temannya untuk ojo kumpul ariku, jangan ikut sama dia, nanti kamu ikut gini. Udahlah, kita ngomongkan saja apa yang baik, dan kalau emang kita nggak bisa ngomong baik ya kita cukup diam, sehingga nanti kita tidak sampai hasut
atau memprovokasi teman kita, karena provokasi itu ya ruginya di dunianya maupun di akhirat. Ini di hadis riwayat Abu Daud ya teman-teman ya. Berikutnya ini dampak negatif ya dari sifat-sifat terlarang yang tadi sudah Pak Raihan sampaikan. Ada hasud, ada kemudian sum'ah, ada riya, ya kan, terus ada berfoya-foya, ya kan. Itu ayo belajar bareng-bareng menghindari sifat-sifat tersebut, ya kan. Karena apa? Satu, merusak hubungan, ya kan, merusak hubungan dengan teman, merusak hubungan dengan keluarga, merusak hubungan dengan bapak ibu guru, ya kan. Terus stres, cemas, ya kan, karena aku melakukan iki tapi kok aku nggak dipuji ya, aku sudah melakukan ini tapi kok nggak ada pujian yang baik ya. Lah itu kan akhirnya kita itu nggak lillahi ta'ala karena ingin pujian dari orang. Ini belajar ini emang ilmu agak susah, tapi harus saya sampaikan supaya anak-anak teman-teman ini nanti bisa mengaplikasikan. Saya yakin suatu saat nanti kita semua akan dipantaskan oleh Allah kalau kita tidak berhenti untuk selalu belajar untuk lebih baik, gitu ya. Kerugian finansial yang berfoya-foya tadi ya, saya contohkan iPhone ya. Saya lihat anak SMK sekarang itu banyak HP-nya iPhone. Nah, saya husnudzon saja, mungkin uang sakune hari raya banyak gitu ya, nggak ambil Shopee atau angsuran, itu jangan ya, karena nanti sampean finansialnya akan rusak gitu. Karena apa ya, belum waktunya. Nanti kalau memang dibutuhkan untuk konten kreator atau untuk edit video yang itu menghasilkan untuk jualan, monggo lah itu kalau memang dibeli. Tapi kalau memang sekedar untuk hubungan telepon, WA, mengejar ID, school ID, itu saya kira Android itu sudah cukup. RAM 8, RAM 4 harga 2 juta, 1.500.000 itu sudah sangat layak buat anak SMA SMK. Jadi jangan memburu foya-foya gitu ya. Terus beban emosional juga, ya kan. Kenapa kita kok diajarkan hal-hal seperti ini Pak Rehan di SMK, di Alia atau siswa-siswa dimanapun berada lah ya? Karena apa? Karena dengan kita menjauhi sifat-sifat itu, kita akan mendapatkan ketenangan hati, barokah rezekinya, diterima di masyarakat, ya kan, dan kita melakukan sesuatu itu dengan tulus, ya kan. Tapi kalau kita dikit-dikit sudah ingin diperhatikan, ingin dihargai, ya ini nanti jatuhnya malah itu tadi ya, riya, sum'ah, ya kan. Malah orang nanti persepsinya, oh arek iki cari poin terus, oh arek iki riya terus, duduh-duduhno, lah arek iku ahli ibadah, ahli sholawat dan seterusnya. Udahlah, itu biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengganjar dan menilai kita semuanya, gitu ya. Makanya topik ini disampaikan supaya ya kita belajar pelan-pelan bagaimana kemudian menjauhi sifat-sifat larangan itu. Ya meskipun susah tapi harus kita latih ya diri ini ya. Nah ini langkah-langkah ya untuk menuju hidup biar bermakna. Satu, harus bermuhasabah diri, ya kan, merenungkan setiap sholat, setiap jumatan kalau yang laki-laki, ya kan. Nah, saya kemarin gimana, hari ini seperti apa, ke depan kayak apa, itu harus terus dilakukan muhasabah diri supaya ya kita belajar dari pengalaman-pengalaman kemarin supaya ke depan kita jadi pribadi yang lebih baik lagi, berbagi dengan ikhlas, tanpa pamer, tanpa mengharapkan pujian dan seterusnya, bersyukur dengan apa yang ada, ya kan. La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Ayo bersyukur maka nikmat kita nanti akan ditambah, gitu ya. Terus memperbanyak ibadah, zikir, sholat. Saya kira di SMK sudah dilatih mulai sholat duha, yasin, tahlil, kemudian rotibul haddad, istighosah, sholat duhur berjamaah. Semoga kegiatan-kegiatan ibadah yang sudah kita istiqomahkan di sekolah ini nanti bisa berlanjut di kehidupan kalian semuanya ketika lulus dari SMK. Amin ya robbal alamin. Ya ini mari kita rubah hari ini teman-teman. Jangan menunda. Engko sik lah aku cek sugih, ya kan. Engko sik lah aku lek rada umure tuwek, ya kan. Engko sik lah aku lek wis dikei hidayah oleh Allah. Nah, ini kan repot, abstrak gitu ya. Karena apa? Karena umur nggak ada yang tahu teman-teman.
Umur nggak ada yang tahu, kematian itu bisa datang kapan saja, bisa anak kecil, dewasa, tua, tidak memandang, masih sehat, sakit, ketika ajal itu menjemput ya kapanpun dia akan datang. Makanya jangan menunda untuk merubah diri, minimal kita niatkan diri ini berubah, ya kan, mulai menonton video ini, ya kan, silahkan nanti dipraktekkan mulai dari langkah kecil, ya kan, langkah kecil mulai dengan sedekah yang tidak pamer, terus juga tidak riak, terus kemudian berbagi dengan ikhlas, dan ini kita lakukan secara konsisten, ya kan, pelan-pelan, penting istiqomah. Tidak ada yang lebih berat dalam neraca amal seseorang pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Saya kira itu ya pertemuan pada kali ini. Sekali lagi ini memang topiknya agak berat, tapi kita harus mulai dengan hal-hal yang terkecil, sehingga dengan kita memulai harapannya itu akan memberi efek yang positif bagi kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada yang sharing, tanya jawab di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.